Kongres pertama Budi Utomo 1908. Organisasi Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar School Thought of Leading Fun in Lance Arts and Stovia. Organisasi ini terlahir karena adanya eksploitasi, politik etis, politik liberal yang membuat kondisi sosial ekonomi di Indonesia memburuk. Pada kala itu, Indonesia dihadapi oleh permasalahan biaya pendidikan. Atas dasar itulah yang membuat Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan propaganda keliling di Pulau Jawa pada tahun 1906 hingga 1907. Dr. Wahidin berkeliling untuk menyebarkan gagasannya mengenai gagasan untuk mendirikan suatu badan yang menyelenggarakan studi funds atau dana pendidikan. Hal ini bertujuan untuk membantu dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Peristiwa inilah yang menjadikan dorongan bagi mahasiswa Stovia untuk membentuk organisasi Budi Utomo. Pada hari Rabu, 20 Mei 1908, Sutomo dan kawan-kawannya antara lain M. Suraji, Muhammad Saleh, Suwarno, Gunawan, Gombrek, Angka, dan Sulaiman berkumpul dalam ruang kuliah anatomi untuk mendiskusikan hal tersebut. Setelah berdiskusi, maka mereka sepakat untuk mendirikan Budi Utomo. Kongres pertama Budi Utomo diadakan di Yogyakarta, menjadi titik mula diskusi penting mengenai ADART organisasi serta membahas masalah kebudayaan dan pendidikan bagi kemajuan Bumi Putra. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kongres pertama Budi Utomo, ikuti perjalanan kami menuju lokasi diadakannya Kongres ini. Halo guys, mari kita belajar sejarah. Agenda hari ini kita akan ke tempat Kongres pertama Budi Utomo dilaksanakan. Kita sekarang udah sampai di lokasi SMAN 11 Yogyakarta yang menjadi saksi bisu terjadinya Kongres pertama Budi Utomo. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke aula utama, kita akan melewati lorong yang masih khas dengan gaya arsitektur Belanda. Tak lupa dilengkapi juga dengan foto dari para tokoh. SMA 11 Yogyakarta ini dulunya menjadi sekolah Kwek School voor Inlands Onderwijzen atau sekolah guru zaman Belanda, yang dikenal juga sebagai Openbair Kwek School atau sekolah raja yang dibiayai oleh pemerintah Belanda, yang didirikan pada tahun 1897 dan beroperasi pada 7 April 1897. Eits, gak cuma itu, bangunan ini juga pernah menjadi lokasi Kongres pertama Budi Utomo I pada tahun 1908. Gak cuma itu, gedung ini dioperasikan kembali pada 1927 sebagai sekolah guru atau Holland Indische Kwek School. Dan setelah Indonesia merdeka, gedung ini beroperasi sebagai Sekolah Pendidikan Guru SPG pada tahun 1965, hingga sekarang beralih menjadi SMAN 11 Yogyakarta. Ini dia lokasi tempat pelaksanaan Kongres pertama Budi Utomo I. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk kaum muda, bangsawan, dan juga pejabat kolonial. Mereka berkumpul dengan tujuan yang mulia, yaitu membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Hasil dari Kongres Budi Utomo I, yang pertama, Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditunjukkan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang gerak Budi Utomo, Jawa dan Madura. Yang keempat, RT Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih menjadi Ketua Budi Utomo Pusat. Kemunduran Budi Utomo dimulai dengan terpecahnya organisasi menjadi dua golongan. Golongan tua elit birokratis dan golongan muda elit cendekiawan. Dalam kongres pertama, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda yang ingin perjuangan politik melawan kolonial dan golongan tua yang menginginkan perjuangan sosial budaya. Dominasi golongan tua yang lebih memprioritaskan pendidikan bagi piai menyebabkan tujuan perjuangan Budi Utomo yang tidak jelas, membuat golongan muda kecewa dengan garak laman organisasi. Aktivitas Budi Utomo hanya terbatas pada penerbitan majalah Gioroe Desa dan beberapa petisi untuk meningkatkan mutu sekolah menengah pertama. Kemunculan organisasi politik lain seperti Sarekat Islam dan Indich Partij yang lebih terbuka dan menarik lebih banyak massa, mengurangi pengaruh Budi Utomo. Organisasi ini kehilangan kedudukan monopolinya dan semakin mundur, dengan pengaruhnya semakin berkurang di masyarakat. Pada tahun 1927, Budi Utomo bergabung dalam gerakan yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno, yaitu PPPKI. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan asas dan tujuan keempat, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Langkah pertama, sebagai usaha mencapai persatuan Indonesia tersebut, dilakukan dengan fusi dengan PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Dengan begitu, berakhirlah Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan Indonesia. Meskipun organisasi Budi Utomo telah berakhir, diharapkan kita tetap memaknai Hari Kebangkitan Nasional dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan. Itulah pemaparan materi mengenai Kongres pertama Budi Utomo yang dilakukan di Aula Budi Utomo SMA Negeri 11 Yogyakarta. Semoga pemaparan materi tadi dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekian dari kami. Sampai jumpa di pembahasan materi yang akan datang. Bye-bye.